Om Swastiastu. Perkenalkan, nama kelompok kami 1. Ikadek Fajar Cahaya Putra, nomor absen 8. 2. Nikadek Dwi Purnama Ningsih, nomor absen 17. 3. Nikadek Rustini, nomor absen 20. 4. Niwayan Rismayanti, nomor absen 33. Di sini kami mendapatkan materi yaitu hormon tiroid. Pengertian. Kelenjar tiroid merupakan salah satu dari kelenjar terbesar dalam sistem endokrin, dapat diraba melalui pemeriksaan fisik jumlah aliran darah di dalam kelenjar tiroid setiap menitnya 5 kali lebih besar dari berat kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid terletak di anterior trakea. Kelenjar tiroid memiliki dua lobus yang dihubungkan oleh bridge jaringan tiroid. Kelenjar tiroid mengeluarkan dua hormon tiroksin T4 dan triiodothyronine T3, liothyronine. Hormon-hormon ini mempengaruhi hampir setiap jaringan dan organ dengan mengendalikan tingkat metabolisme dan aktivitas. Stimulasi dengan hasil hormon tiroid dalam peningkatan curah jantung, konsumsi oksigen, penggunaan karbohidrat, sintesis protein, dan pemecahan lemak lipolisis. Hormon tiroid juga mempengaruhi regulasi panas tubuh dan sirkulasi menstruasi. Kadar hormon tiroid dalam darah diatur oleh umpan balik negatif kelenjar hipofisis anterior mensekresi TSH yang merangsang kelenjar tiroid untuk memproduksi T4 dan T3. Ada dua jenis hormon tiroid yang bisa diproduksi oleh tubuh, yaitu hormon tiroksin dan hormon triiodothyronin. 1. Hormon tiroksin T4. Hormon tiroksin adalah hormon tiroid pertama yang diproduksi oleh tubuh setelah kelenjar ini menerima yodium saat dikeluarkan ke aliran darah. Hormon ini masih dalam bentuk tidak aktif. Ketika mencapai organ lain seperti ginjal dan hatilah hormon T4 akan diubah menjadi bentuk aktifnya, yaitu triiodothyronin atau yang bisa disebut sebagai hormon T3. 2. Hormon triiodothyronin T3. Hormon triiodothyronin adalah hormon tiroid kedua yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid. Hormon ini merupakan bentuk aktif hormon tiroid yang mengatur berbagai fungsi penting di tubuh. Proses sintesis dan sekresi hormon tiroid biosintesis. Kelenjar tiroid memproduksi hormon tiroid yang akan disimpan sebagai residue asam amino dari tiroglobulin. Tiroglobulin merupakan glikoprotein yang menempati sebagian besar folikel koloid kelenjar tiroid. Secara garis besar, sintesis menyimpan sekresi dan konversi hormon tiroid terdiri dari beberapa tahap. A. Ambilan iodida, oksidasi iodida, dan iodinasi gugus tirosilpada, tiroglobulins, penggabungan residu iodotirosin yang menghasilkan iodotriononid. Resorpsi koloid tiroglobulin dari lumen ke dalam sel. Proteolisis tiroglobulin dan pengeluaran tau sekresi tiroksin T4 triiodothyronin T3 ke aliran darah. Recycling iodium di antara sel-sel tiroid melalui iodinasi dari monodiodo tirosin dan penggunaan kembali ionioding konversi T4 menjadi T3 di jaringan perief dan dalam kelenjar tiroid. Hipertiroidisme. Definisi penyebab kelainan fungsi kelenjar tiroid di mana kelenjar tiroid sangat aktif memproduksi hormon. Hipertiroid bisa disebabkan oleh beberapa kondisi yang biasanya mempengaruhi kelenjar tiroid untuk memproduksi hormon secara berlebihan. Kondisi tersebut antara lain 1. Penyakit, 2. Gondok toksik, 3. Peradangan kelenjar tiroid, 4. Gangguan kelenjar pituitari, 5. Kanker tiroid. Golongan penghambat sintesis hormon tiroid.
1. Antitiroid yang mengganggu sintesis hormon secara langsung. 2. Penghambat ion yang menghalangi mekanisme transport yodida. 3. Yodida yang pada konsentrasi tinggi memiliki efek supres terhadap kelenjar tiroid. 4. Yodium radioaktif yang merusak kelenjar dengan radiasi ion. Antitiroid. Antitiroid menghambat sintesis hormon tiroid dengan jalan menghambat proses pengikat atau inkorporasi yodium pada residu tirosil dari tiroglobulin. Selain itu juga menghambat proses penggabungan dari gugus yodotirosil untuk membentuk yodotiroin. Cara kerjanya dapat dijelaskan dengan adanya hambatan terhadap enzim peroksidase, sehingga oksidasi ion yodida dan gugus yoditrosil terganggu. Selain menghambat sintesis, hormon propiltiuracil ternyata juga menghambat diodinasi tiroksin menjadi triiodotironin di jaringan prefer, sedangkan metilmazol tidak memiliki efek ini. Farmakokinetik. Data farmakokinetik antitiroid sulit dipelajari karena metode kimia untuk menentukan kadar obat ini dalam cairan tubuh belum ditemukan. Tiouracil tiourea didistribusi ke seluruh jaringan badan dan diekskresi melalui urin dan air susu ibu, tetapi tidak melalui tinja. Efek samping. Reaksi yang paling sering timbul adalah demam obat yang terutama terjadi dalam pengobatan. 2. Propiliotrasil dan metimazol jarang sekali menimbulkan efek samping dan bila timbul biasanya mempunyai gambaran yang sama frekuensinya, kira-kira 3% untuk propiltiuracil dan 7% untuk metimazol. Agranulositosis hanya timbul dengan frekuensi 0,5% dan 0,12%. Yang paling sering timbul adalah purpura dan popular rash yang kadang-kadang hilang sendiri. Gejala ini yang jarang sekali timbul adalah nyeri dan kaku sendi, terutama pada tangan dan pergelangannya. Nyeri itu dapat pindah ke sendi lain. Reaksi demam, hepatitis, dan nefritis jarang sekali terjadi pada penggunaan propiltiuracil dan metimazol. Indikasi. 1. Antitiroid digunakan untuk pengobatan hipertiroidisme, baik untuk mengatasi gejala klinik sambil remisi spontan maupun sebagai persiapan operasi. Selain itu, obat ini juga dapat dipakai dalam kombinasi dengan yodium radioaktif dengan tujuan mempercepat timbulnya perbaikan klinis sementara menunggu efek terapi yodium radioaktif. 2. Antitiroid bermanfaat pada hipertiroidisme yang disertai dengan pembesaran kelenjar tiroid, bentuk difus maupun noduler. Posologi. Propiltiuracil tersedia dalam bentuk tablet 50 mg, biasanya diberikan dengan dosis 100 mg setiap 8 jam. Bila perlu, dosis dapat ditinggikan sampai 600 mg sehari. Kegagalan pengobatan dengan dosis 300 mg sehari biasanya disebabkan oleh interval dosis yang kurang tepat. Kelambatan timbulnya efek dapat dijumpai pada penderita dengan goiter yang sangat besar dan pada penderita yang sebelumnya sudah mendapat sediaan yodium. Metimazol 1-metil 2-mercaptoimidazol tersedia dalam bentuk tablet 5 mg dan 10 mg dosis. Dianjurkan 5 mg sampai 10 mg. Dosisnya sama dengan metimazol. Metiltiuracil terdapat sebagai tablet 25 mg dan 50 mg. Dosisnya sehari 200 mg terbagi dalam 2 atau 4 dosis. Bila telah diperoleh efek terapi, dosis obat diturunkan untuk menghindari timbulnya hipotiroidisme. Penghambat ion yodidalalah obat yang dapat menghambat transport aktif ion yodida ke dalam kelenjar tiroid. Pada umumnya obat tersebut berupa anion monovalen yang bentuk hidratnya mempunyai ukuran hampir sebesar hidrat ion yodida. Satu contoh obat golongan ini antara lain ialah tiosinat, SCN, perklorat, CinO4, nitrat, NO3, fluoborat,
F4 fluosulfonat SO3F difluosalfate PO2F2. Obat golongan ini dapat menghambat fungsi tiroid dan menimbulkan goiter. 2. Yodido merupakan obat tertua yang digunakan untuk pengobatan hipertiroidisme sebelum ditemukan berbagai macam antitiroid. Meskipun iodida diperlukan dalam jumlah yang kecil untuk biosintesis hormon tiroid dalam jumlah yang berlebihan, iodida dapat menyebabkan goiter dan hipotiroidisme pada orang sehat. Pemberian iodida pada penderitaan hipertiroid menghasilkan efek terapi yang nyata. Jadi dalam hal ini iodida menekan fungsi tiroid. Goiter yang terjadi karena pemberian antitiroid dapat diperbaiki dengan pemberian sediaan tiroid dan iodida. Jadi dalam hal ini iodida justru memperbaiki fungsi tiroid. Mekanisme kerja atau peran yang tepat dari iodida masih belum jelas. Hal yang tersebut di bawah ini kiranya dapat memberikan sedikit gambaran mengenai peran iodida dalam tiroid. 1. Iodium perlukan untuk biosintesis hormon tiroid. 2. Iodida menghambat proses transport aktifnya sendiri ke dalam tiroid. 3. Bila iodium di dalam tiroid terdapat dalam jumlah cukup banyak, terjadi hambatan sintesis ioditoronin dan iodotirosin. Sekian presentasi dari kami. Bila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.